Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta tutorial penelitian operasional 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini Uni akan menjelaskan pembahasan studi kasus modul 4 mengenai metode reverse simplex. Untuk pengertiannya, metode reverse simplex merupakan suatu metode yang dikembangkan dari metode simplex biasa dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama. Jumlah langkah dan iterasi yang digunakan adalah sama dengan metode simplex biasa. Perbedaannya, pada metode reverse simplex, tiap iterasi keseluruhan dari tabel tidak dihitung. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh kasus yang pertama, yaitu maksimasi. Dengan fungsi maksimasi Z sama dengan 4x1 ditambah 4x2 dikurang 3x3 ditambah x4. Fungsi kendalanya 3x1 ditambah 2x2 dikurang 3x3 ditambah x4 kecil sama 24, 3x1 ditambah 3x2 ditambah x3 ditambah x4 kecil sama 36, x1, x2, x3 besar sama 0. Untuk langkah awalnya kita akan mengubah bentuk awal tadi menjadi bentuk standar. Itu bentuk standarnya maksimasi Z sama dengan 4x1 ditambah 4x2 dikurang 3x3 ditambah 3x4 ditambah 0x1 ditambah 0x2. Fungsi kendalanya 3x1 ditambah 2x2 dikurang 3x3 ditambah x4 ditambah x1 kecil sama 24, 3x1 ditambah 3x2 ditambah x3 ditambah x4 ditambah x2 kecil sama 36, x1, x2, x3, x1, x2 besar sama 0. Yang mana tanda plus pada variabel select didapatkan dari karena tanda persamaan pada fungsi kendalanya kecil sama. Selanjutnya kita akan menentukan faktor kolom, yang mana faktor kolom ini kita tetapkan untuk setiap variabel. Pada faktor kolom X1, nilai matriks 33 didapatkan dari koefisien pada variabel X1 di fungsi kendala baris pertama dan baris kedua. Begitu seterusnya untuk variabel lain. Dan nilai B didapatkan dari nilai konstanta sisi kanan pada fungsi kendala. Lalu kita tetapkan basis awalnya didapatkan S1 dan S2 yang akan menjadi basis awal. Selanjutnya kita akan menetapkan nilai matriks basis, yaitu dengan persamaan B sama dengan matriks dari S1 dan S2. Didapatkan nilainya 1001 yang merupakan nilai dari matriks identitas. Selanjutnya kita akan menghitung B inverse dari nilai matriks identitas tadi. Karena inverse dari matriks identitas tadi adalah nilai awalnya, maka untuk B inverse sama dengan nilai matriks identitas, yaitu dengan nilai 1001. Selanjutnya kita masuk kepada tabel yang pertama, yaitu basisnya yang telah kita tetapkan tadi, yaitu variabel S1 dan S2, nilai B inverse-nya yang telah kita hitung tadi, dan nilai B merupakan nilai konstanta sisi kanan dari fungsi kendalanya. Yang pertama, kita akan menghitung pengalih simplex-nya atau simplex multiplier dengan P sama dengan CB dikali B inverse. CB merupakan koefisien dari variabel basis pada fungsi tujuannya, yaitu koefisien variabel basisnya 0 dan 0, sehingga matriks CB adalah matriks 0. Dikalikan dengan B inverse, didapatkan nilai P sama dengan matriks 0. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nilai non-basis, yaitu non-basisnya adalah variabel X1, X2, X3, dan X4 dengan persamaan C bar J sama dengan CJ dikurang I dikali PJ. Kita lakukan di setiap variabel non-basis. Pada variabel non-basis X1, yaitu CJ-nya sama dengan 4, yang mana CJ ini nilai 4 ini didapatkan dari koefisien X1 pada fungsi tujuannya. Dikurang dengan nilai P yang telah kita cari tadi, dikalikan dengan nilai vektor kolom dari variabel X1, yaitu matriks 33. Didapatkan nilai C bar X1, yaitu 4. Begitu seterusnya untuk variabel non basis lainnya. Karena fungsi kita maksimasi, masih terdapat nilai positif, sehingga solusi belum optimal, dan kita ambil nilai yang paling positif untuk menjadi variabel masuk, yaitu X1 akan menjadi basis. Selanjutnya kita masuk pada kolom pivot, yang mana kolom pivot ini dihitung dari si variabel masuknya, yaitu dengan persamaan P bar X1 sama dengan B inverse dikali PX1. Kita masukkan nilai B inverse, kita kalikan dengan faktor kolom variabel X1. Didapatkan nilai P bar X1 itu adalah matriks 33. Kita pindah ke tabel, variabel masuknya adalah X1. Itu kolom pivotnya adalah matriks 33. Dan kita
tentukan variabel keluar menggunakan metode rasio minimum. Itu dengan nilai B dibagi dengan kolom pivotnya. Didapatkan nilai yang paling minimum adalah variabel S1, sehingga S1 akan menjadi variabel keluarnya. Selanjutnya kita akan melakukan operasi pivot dengan melihat si nilai vektor kolom. Yaitu pada baris pertama, B1 dikali T1 dikali dengan 1 per elemen pivot, yaitu 1/3, akan menjadi baris 1 pada tabel 2. Untuk baris kedua, B1T2 dikalikan dengan minus dari nilai pada kolom pivot, ditambah dengan dirinya sendiri, yaitu B2T1 akan menjadi baris 2 pada tabel 2. Selanjutnya masuk kepada tabel 2. Karena setelah perhitungan iterasi pertama tadi, X1 yang akan menjadi basis, maka pada tabel 2 yang akan menjadi basis yaitu X1 dan S2. Kita masukkan nilai B inverse, di mana B inverse ini didapatkan dari nilai B, yaitu B-nya berasal dari vektor kolom X1 dan S2. Dan nilai B kecil didapatkan dari operasi pivot pada nilai konstanta sisi kanan iterasi pertama. Kita akan menentukan pengalih simplex atau matriks atau simplex multipliers-nya lagi dengan persamaan P sama dengan CB dikali B inverse. CB, seperti ini bilang tadi, merupakan koefisien variabel basis pada fungsi tujuannya, yaitu variabel koefisien pada X1 4 dan koefisien pada S2 yang 0. Dikalikan dengan matriks, dikalikan dengan B inverse, didapatkan nilai P sama dengan matriks 4/3 0. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan nilai non-basis, yaitu non-basisnya variabel X2, X3, X4, S1, dengan persamaan yang sama seperti tadi, CJ dikurang P kali PJ. Setelah kita hitung, masih terdapat nilai positif. Sehingga X4 akan menjadi variabel masuk. Kita pindah kepada kolom pivot. Dengan melihat X4 yang akan menjadi variabel basis, yaitu dengan persamaan P bar X4 sama dengan B inverse dikali P X4. B inverse kita kalikan dengan vektor kolom si X4. Didapatkan nilai P bar X4 itu 1/3 dan 0. Kita pindah ke tabel. Untuk menentukan variabel keluar, kita dari aturan rasio minimum, itu didapatkan yang rasio minimum pada variabel X1, sehingga X1 akan menjadi variabel keluarnya. Sama seperti tadi, kita lakukan operasi pivot, yaitu pada baris pertama, B1T2 dikali 3, 1/1/3, akan menjadi baris 1 pada tabel 3. Dan pada baris kedua, B1T3 dikali 0, ditambah baris 2 T3. Akan menjadi baris 2 pada tabel 3. Masuk pada tabel 3, yang akan menjadi basis pada tabel 3, yaitu X4 dan S2. Sama seperti cara yang tadi, kita cari pengalih simpleksnya, kita lakukan pemeriksaan non-basis, didapatkan masih terdapat nilai positif pada C bar non-basis, sehingga yang paling positif adalah X3, dan X3 akan menjadi variabel masuk. Kita masuk pada kolom pivotnya, berdasarkan nilai variabel masuk tadi, didapatkan nilai kolom pivotnya matriks min 3, 4. Kita pindah ke tabel, didapatkan rasio minimumnya pada variabel S2. Sehingga variabel S2 akan menjadi variabel keluar. Sama seperti tadi, kita lakukan operasi pivot, dan kita masuk kepada tabel 4. Berdasarkan tabel sebelumnya, yang menjadi basis pada tabel 4 yaitu X3 dan X4 dan X3. Kita hitung matriks, kita hitung nilai B inverse-nya didapatkan dari inverse dari vektor kolom si X4 dan X3. Begitu juga dengan nilai B didapatkan dari operasi pivot pada iterasi sebelumnya. Kita juga lihat pada pengalih simpleksnya, didapatkan P-nya sebesar nilai 0,3/2, dan kita lakukan pemeriksaan pada nilai non-basisnya, yaitu variabel X1, X2, S1, dan S2. Pada nilai pemeriksaan non-basis ini, kita lihat bahwa nilai C bar J-nya itu sudah negatif semua. Sehingga solusinya sudah optimal karena semua C bar non-basis bernilai 0 dan negatif atau non-positif dengan solusi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 3,
X4 sama dengan 33, S1 sama dengan 0, dan S2 sama dengan 0. Untuk mencari nilai Z-nya, kita dapatkan dari persamaan CB dikali B, yang mana CB ini merupakan nilai koefisien dari variabel basis pada fungsi tujuannya, yaitu 3 pada X4 dan min 3 pada X3. Dikalikan dengan nilai B pada iterasi 4 didapatkan nilai Z sama dengan 90. Lanjut kepada contoh yang kedua, yaitu pada kasus minimasi. Itu dengan persamaan minimasi Z sama dengan min 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3. Fungsi kendalanya X1 ditambah 2X2 dikurang 4X3 kecil sama dengan 13. Min 3X1 ditambah X2 ditambah X3 kecil sama 2. 2X1 dikurang X3 kecil sama 6. X1, X2, X3 besar sama 0. Untuk langkah awal kita akan mengubah ke bentuk standar, yaitu minimasi Z sama dengan min 2X1 tambah X2 tambah 3X3 ditambah 0S1 tambah 0S2 tambah 4X3. Untuk fungsi kendalanya, X1 ditambah 2X2 dikurang 4X3 ditambah X1 kecil sama 13. Min 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah S2 kecil sama 2. 2X1 kurang X3 ditambah S3 kecil sama 6. X1, X2, X3, S1, S2, S3 besar sama 0. Setelah bentuk standar, sama kita akan menentukan vektor kolomnya. Yang mana untuk vektor kolom variabel X1 didapatkan dari nilai koefisien dari variabel X1 pada fungsi kendalanya. Begitu seterusnya dengan variabel lain. Nilai B didapatkan dari nilai konstanta sisi kanan pada fungsi kendala. Itu kita tetapkan yang akan menjadi basis, yaitu akan membentuk matriks identitas, yaitu variabel S1, S2, S3, yang akan menjadi basis awalnya. Selanjutnya kita hitung nilai matriks basis, yaitu nilainya merupakan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 yang merupakan matriks identitas. Kita cari inverse-nya, karena inverse matriks identitas itu adalah nilai dari matriks identitas sendiri, maka B inverse sama dengan matriks identitas sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Masuk pada tabel 1, yang akan menjadi basis tadi S1, S2, S3, kita masukkan nilai B inverse, dan kita masukkan nilai konstanta sisi kanannya. Kita cari simplex multipliers-nya dengan P sama dengan CB dikali B inverse, dapatkan nilai P adalah matriks 0. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nilai non-basis. Untuk non-basisnya itu variabel X1, X2, X3 dengan persamaan C bar C sama dengan CJ dikurang P dikali PJ. Mana untuk pada X1, pada C bar X1, nilai min 2 merupakan nilai koefisien X1 pada fungsi tujuannya. Dikurang nilai P dikali dengan nilai vektor kolom pada variabel X1. Dapatkan nilainya min 2. Begitu seterusnya untuk C bar X2 dan C bar X3. Karena kasus kita minimasi, maka yang diharapkan nilainya adalah non-positif. Non-negatif, maaf. Karena masih terdapat nilai negatif, maka variabel X1 akan menjadi variabel masuk pada iterasi berikutnya. Kita pindah ke kolom pivot, itu berdasarkan variabel masuk tadi, P bar X1 sama dengan B inverse dikali PX1. Itu kita masukkan nilai inverse dari B, kita kalikan dengan vektor kolom X1, didapatkan nilainya matriks 1, min 3, 2. Sehingga kita pindah ke tabel, kita akan mencari variabel keluar menggunakan aturan rasio minimum. Kita dapatkan untuk yang rasio minimum terdapat pada variabel S3, sehingga variabel S3 akan menjadi variabel keluarnya. Kita lakukan operasi pivot dengan melihat si vektor kolom pivot tadi. Pada baris ketiga, yaitu B3T1 dikali dengan 1 per elemen pivot, itu setengah akan menjadi baris 3 pada tabel 2. Untuk baris pertama, B3T2 dikalikan dengan minus dari 1 dikali min 1 ditambah nilai dia sendiri ditambah B1T1. Akan menjadi baris 1 pada tabel 2. Dan pada baris 2, B3T2 dikalikan dengan minus dari min 3 ditambah B2T1 menjadi baris 2 pada tabel 2. Kita masuk kepada tabel 2. Tadi X1 akan menjadi basis. Terus kita hitung juga inverse dari B-nya yang merupakan inverse dari vektor kolom S1, S1, S2, dan X1. Ini nilai inverse dari vektor kolom 3 variabel berikut.
dan nilai B didapatkan dari operasi pivot pada iterasi sebelumnya. Kita hitung lagi pengalih simplexnya, didapatkan nilainya matriks 0, 0, 1, dan kita lakukan pemeriksaan pada non basisnya, yaitu variabel X2, X3, dan S3. Kita lihat pada nilai C bar J ini, semua nilai C bar J variabel non basis sudah positif, sehingga solusi sudah optimal karena semua C bar non basis bernilai 0 dan positif atau non negatif. Didapatkan dengan solusi X1 sama dengan 3, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 10, S2 sama dengan 11, dan X3 sama dengan 0. Untuk Z-nya, didapatkan dari persamaan CB dikali dengan B, itu CB-nya merupakan koefisien variabel basis pada fungsi tujuannya, yaitu 0, 0, min 2, dikalikan dengan B, dapatkan nilai minimum Z adalah minus 6. Baiklah, sekian dari pembahasan studi kasus metode reverse simplex. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.